Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu, sholat 2 rakaat. Kemudian Sayyidina Abdurrahman ini ngeliat setelah sholat beliau sallallahu alaihi wasallam itu sujud, lamanya luar biasa. Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini takut, ini kok lama banget, apa Rasulullah SAW sudah meninggal ini? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illa hu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana salah satu fadilahnya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala haji secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kita yang datang ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan haji yang sempurna. Amin Allahumma. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai termasuk orang yang haji ke Mekah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, ini nikmatnya agama Islam, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita punya seorang nabi yang kalau Nabi Muhammad ini dibantu sedikit, maka beliau akan membalas banyak. Kalau beliau ini ada orang yang bantu beliau, maka beliau membalas lebih. Sampai diceritakan ada seorang yang membersihkan sesuatu yang ada di jenggot Nabi Muhammad SAW, diambil sama sahabat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma jammilhu, ya Allah gantengkan orang ini. Padahal cuma apa? Cuma ngambil ada sesuatu di kotoran di rambut, di jenggot Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW doakan, ya Allah, ini semoga orang ini diparingi bagus, ganteng. Sampai orang tersebut usianya 90 tahun dan satu pun di rambutnya tidak ada uban. Umur 90. Ada yang umur 30 ubannya sudah banyak. Ini 90 tidak ada uban sama sekali berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika malam-malam tidur bersama Nabi Muhammad SAW di rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian suatu malam Rasulullah SAW beranjak untuk ke kamar mandi untuk qadha'il hajat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk orang yang cerdas. Biasanya habis ke kamar mandi maka Rasulullah SAW itu pasti wudhu. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas bangun itu malam-malam, kemudian nyepakkan air wudhu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW keluar, didapati air itu sudah ada
di depan Nabi Muhammad SAW disiapkan, maka Nabi Muhammad SAW tahu, oh ini Abdullah bin Abbas belum tidur. Maka Nabi Muhammad SAW beliau berdoa untuk siapa? Orang yang cuma mengambilkan air wudhu untuk kanjeng Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas yang ngambilkan saya air ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang agama yang luas dan diajari ilmu takwil. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah besar beliau menjadi habrul ummah, ulama yang ilmunya luas luar biasa. Cuma nyepakkan air. Kalau kita cinta sama Nabi luar biasa. Ini kata Pak tadi, tidak bisa dalil-dalil, pokoknya kita ikut derek. Kalau kita derek ulama, derek kiai, derek habaib yang jalannya lurus, insya Allah ikut sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ikut mengandil di dalam acara semacam ini, baik dengan materinya, baik dengan jasanya, baik dengan kekuatannya, baik cuma mikirnya, baik cuma nata kursinya, baik cuma gelar klosonya. Tapi kalau untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya tidak terkira. Balasannya itu di luar pikiran kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dermawan. Kalau sudah ngasih pasti pemberiannya itu besar. Paling besar adalah kita nanti dikasih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tadi duduk di sini sudah baca sholawat 10 kali lebih atau belum? Lebih ke? Pasti ke? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 10 kali. Berapa? 10 kali. Beliau mengatakan wajabat syafaati, pasti dia mendapatkan syafaatku. Cuma 10 gampang boten? Gampang boten? Setiap hari loh. Jangan lupa loh. Setiap pagi baca sholawat itu 10 kali minimal. Tapi kalau mau dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat ya 10 kurang. Tapi wis selamat. Tapi kurang. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika turun ayat, sudah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga wahai Muhammad, engkau tidak perlu penjaga. Maka setiap orang yang biasanya di sekeliling Nabi jaga Nabi pergi, satu orang tetap bersama Nabi Muhammad SAW, nunggu di depan rumahnya Nabi Muhammad SAW, khidmah sama kanjeng Nabi. Rasulullah SAW keluar kemudian bertanya, kenapa engkau masih di sini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjagamu wahai Nabi Muhammad daripada orang-orang, sehingga tidak mungkin ada keburukan menimpa Nabi Muhammad. Kenapa engkau masih di sini? Ayo bangun. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya di sini bukan sebagai penjaga, tapi saya di sini menjadi khadim. Kalau jenengan butuh air, kalau jenengan ada perlu, maka saya siap. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu salni, minta sama saya. Ini Nabi Muhammad SAW yang minta sama aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini diam. Ya Rasulullah, tunggu sebentar ya Rasulullah, saya tak mikir dulu. Ini saya harus minta apa ini? Kalau jenengan ada di posisi itu minta apa? Ayo.
Kalau tidak rumah, ya mobil. Tapi ini yang minta itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan seorang yang penuh dengan dunia. Beliau yang menjauhi dunia. Maka sabar ya Rasulullah, saya tak mikir minta apa sama Kanjeng Nabi ini. Besoknya kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sudah punya permintaan. Apa kata Rasulullah SAW? As'aluka murafaqataka bil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya cuma punya permintaan satu. Saya nderek jenengan nanti di hari kiamat. Saya pengen jejer sama jenengan di hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu, inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku supaya kamu bisa ngatut sama saya dengan memperbanyak sujud. Kalau mau dekat sama Nabi, maka perlu sedikit tingkatan yang lebih kuat lagi. Ini cuma orang yang khidmah tuh sama Kanjeng Nabi, cuma khidmah, bantu. Bagaimana seorang yang menghidupkan masjid, bagaimana seorang yang menghidupkan majlis, bagaimana seorang yang woro-woro ngajak orang ke majlis. Kira-kira Rasulullah SAW senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Kira-kira kita dikasih pahala besar atau tidak? Minimal syafaat Nabi Muhammad SAW pasti kita terima. Apalagi kalau Nabi Muhammad SAW sampai cinta kepada kita. Dan itu tidak bisa kecuali kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ngikuti Nabi sampai sunnahnya bareng Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala cinta sama orang ini. Para malaikat juga cinta, sak dunia juga cinta. Lewat mana? Lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk selalu senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman yang mana sangat agung. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Rasulullah, kalau salam saya tahu, kalau salam saya paham ya Rasulullah. Tapi bagaimana caranya salawat kepada engkau? Maka Nabi Muhammad SAW itu terdiam. Kemudian beliau mengatakan, katakan kalau seandainya engkau mau salawat kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ini kalau diartikan, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat, kita niatnya apa? Usolli. Tapi kalau kok sholawat itu kita tidak mengucapkan usolli ala Muhammad. Kalau artinya saya bersolawat kepada Nabi Muhammad itu usolli ala Muhammad, saya bersolat kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi ngajarinya Allahumma sholli ala Muhammad? Yang sholawat siapa? Allah. Maka ulama mengatakan karena Nabi Muhammad SAW itu seorang yang tahir, suci, bersih, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak dulu sampai maksum, tidak ada dosa sama sekali, bersih. Sedangkan kita ini orang yang banyak dosanya, banyak kekurangannya, belum bersih. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya Allah yang salawat untuk Kanjeng Nabi, tapi ditulis kita yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawatnya daripada Allah
safi, suci, bersih, agung kepada Nabi Muhammad SAW, insan yang mulia, yang suci, yang agung, sehingga salawat itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita yang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulianya salawat. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita dihitung salawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berkaitan dengan sholawat, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu lagi santai-santai di masjid. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW wudu, sholat 2 rakaat. Kemudian Sayyidina Abdurrahman ini ngeliat setelah sholat, beliau SAW itu sujud, lamanya luar biasa, sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini takut, ini kok lama banget, apa Rasulullah SAW sudah meninggal ini? Oh, lamanya luar biasa. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Setelah didekati sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bangun. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Masya'nuk. Kenapa? Ya Rasulullah, engkau ini sujud luar biasa lamanya, saya kira engkau meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya tadi Sayyidina Jibril itu datang kepadaku, memberikan kabar gembira kepadaku, bahwa barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah dan Jibril akan sholawat kepadanya 10 kali. Maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umatku dikasih karunia yang luar biasa. Maka aku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 sholawat dibalas 10 sholawat dibalas 100 sholawat. 100 sholawat dibalas 1000. 1000 sholawat dibalas. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang sholawat kepadaku 1000 kali, zahamat katifu katifi yaumil qiyamah, maka nanti pundaknya akan berdesakan-desakan, desak-desakan sama aku nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi. 1000 sholawat jejer sama Kanjeng Nabi. Nah, kira-kira yang sholawat 1000 kali itu banyak atau tidak? Ini di antara berapa umat ini? Umat ini ada yang di Amerika, ada yang di Cina, ada di Afrika. Mosok ada yang sholawat 1000 kali, malah lebih banyak. Kita sering dengar ada yang 5000, ada yang 10.000. Ya, sesek kayaknya Kanjeng Nabi. Kita kalau misalkan telat, nah, kayak Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, aku takut nanti umat setelahku mereka itu sungguh-sungguh, nanti Abu Hurairah malah terlambat. Ya. Ini kalau seandainya 1 dibalas 10. Salawat kita, salawat seluruh umat ini, bahkan seluruh amal kebaikan umat Nabi, kalau dibandingkan dengan 1 salawat daripada Allah, niscaya 1 salawat yang berasal daripada Allah lebih kuat, lebih berat, lebih besar. Bagaimana kalau seandainya 10? Bagaimana kalau seandainya 100? Bagaimana kalau seandainya 1000? Sampai ada satu cerita. Tentunya ceritanya ini cerita mimpi. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan mimpi itu mubasyirat, pemberi kabar gembira. Tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi apa? Pemberi kabar gembira. Suatu waktu ada seorang yang terkenal belok, tidak jejak, maksiat jalan, keburukan oke.
Kemudian dia meninggal. Setelah meninggal, salah satu ulama itu bermimpi, apa yang Allah lakukan untukmu? Maka orang tadi mengatakan, khairun, Allah menyikapiku dengan baik. Bingung ini ulamanya, kok bisa? Wah, ini ahli maksiat terkenal kok. Bima fa'alallahu bika. Kalau begitu kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memperlakukanmu itu dengan kebaikan? Maka orang tadi mengatakan, karena aku pernah datang satu majelis sholawat, majelis zikir, kemudian aku mengeraskan daripada sholawatku hingga orang-orang lain ikut bersolawat, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosaku berkat amal tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nek sholawat memang harus banter-banter. Ben yang lain ikut sholawat. Kalau seandainya didengar nama Nabi Muhammad, kita sholawat. Kalau sampai ada yang tidak sholawat, kita kencengkan sholawat kita. Kalau sampai mereka ikut sholawat, maka kita mendapatkan pahalanya. Nah ini tadi, ini berapa banyak ini yang kumpul, kemudian sholawat bareng-bareng, yang nabu, yang qasidah, yang baca, yang kumpul, pasti mendapatkan rahmat daripada Allah yang luar biasa. Ini fadilahnya daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling peduli kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dapat kabar Allah bersolat kepada umatnya 10 kali, Nabi Muhammad SAW senang luar biasa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah senang, istana wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah senang, wajahnya itu seperti rembulan. Seorang sahabat bertanya kepada, atau tabi'in bertanya kepada sahabat yang nemui kanjeng Nabi, coba sifatkan aku bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengatakan, idza ra'aita wajhahu, kalau seandainya kamu melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu syamsun tali'ah, seakan-akan matahari yang baru terbit. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagianya Rasul cuma karena umatnya Nabi. Nabi itu sangat peduli kepada umatnya. Sampai ketika masa-masa yang paling sulit. Masa yang paling sulit itu kapan? Ketika kita mau melewati Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut yang dibagi 7. Di tengah-tengahnya ada kalalib. Kalalib itu api yang siap menyambar. Kalau jatuh bawahnya neraka. Dalam keadaan sulit yang seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di ujung daripada Shiratal Mustaqim. Ada umat yang lewat seperti kilat, ada umat yang lewat seperti angin, ada umat yang melewati sirat dengan tunggangannya, ada dengan kudanya, ada dengan untanya, ada dengan hewan kurbannya, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang pelan-pelan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung sana, di ujung mengatakan,
Ya Rabb salim salim, Ya Rabb salim salim, Ya Rabb salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku yang lewat ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku yang lewat ini ya Allah. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang peduli kepada kita sejatinya itu Nabi Muhammad SAW, yang sangat peduli sama kita. Kita ini kesulitan di dunia, teman kita kadang lari. Betul nggak? Kalau ada yang tanya, pinjam dulu 100, hilang itu temen. Sebentar saya ada acara. Tonggo hilang, ya. Keluarga hilang. Kalau ada yang namanya kesulitan, hilang. Pengalaman kabeh. Nabi Muhammad SAW di saat kita sulit, di saat kita genting, antara mati abadi, disiksa abadi, sama antara nikmat abadi, Rasulullah SAW doakan kita. Mosok kita tidak peduli sama Nabi Muhammad SAW? Mosok acara semacam ini dikatakan bid'ah? Mosok acara semacam ini membuat hati Nabi Muhammad SAW sedih? Mustahil. Nabi Muhammad SAW paling senang setiap perkumpulan yang di situ ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap orang yang sholawat kepada Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan satu malaikat yang diletakkan di kuburku, kata Nabi Muhammad SAW, yang diberi asma'al khalaik, pendengarannya setiap makhluk. Jadi malaikat ini bisa mendengar suara setiap makhluk, ya. Kayak bluetooth ya, speaker bluetooth itu ya. Di mana aja bisa keluar. Kalau internet wifi nyambung semuanya bisa. Kita telepon bisa. Ini para malaikat ini dikasih khususnya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mendengar setiap orang yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tidaklah setiap orang mengucapkan salam kepadaku, mengucapkan salawat kepadaku, melainkan malaikat tersebut menyampaikan sholawat dan salamnya kepadaku dengan menyebutkan namanya dan nama orang tuanya. Abdurrahman bin Soleh mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Fulan bin Fulan mengucapkan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Ini sampai jenengan kalau sholawat di sini di Klumprit ya, sampai ke Madinah, yakin hadisnya sahih. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Kira-kira kalau sering sholawat Rasulullah SAW kenal atau tidak? Kenal atau tidak? Makanya perbanyak sholawat. Sampai ada seorang yang bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad SAW berpaling. Ini orang soleh ya, orang soleh yang sudah mimpi Nabi Muhammad SAW, cuma Rasulullah SAW berpaling. Ini orangnya di sini, Rasulullah SAW tidak mau lihat. Maka kemudian, ya Rasulullah, saya umatku, saya umatmu. Kemudian Rasulullah SAW, saya tidak tahu, kamu daripada umat. Ya Rasulullah, bagaimana engkau tidak tahu? Sedangkan aku dengar daripada ulama-ulama umatmu bahwasanya Nabi Muhammad itu kenal dengan umatnya masing-masing satu persatu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, benar para ulamaku, mereka tidak berdusta. Hanya saja
kadar aku mengenal umatku sesuai dengan jumlah mereka banyak bersalawat kepadaku. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, aqrabu manzilan minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sesungguhnya kedudukan kalian yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Banyak solawat ada kemungkinan untuk jejer bareng Nabi, gabung bareng Nabi. Sama yang kedua yang kata Nabi Muhammad SAW bakal jejer sama Nabi, orang yang mengurusi anak yatim. Kafirul yatim kahataini ma'a yaumil qiyamah. Orang yang mengurus anak yatim nanti jejer bareng aku nanti di hari kiamat. Yang paling mudah ya sholawat. Ngurus anak yatim kadang berat, anak sendiri kadang berat, apalagi anak yatim. Tapi kata Nabi, kafil yang mengurus. Ya, kita bisa ngambil, ngurus. Kalau misalkan tidak bisa ngambil, kalau guru kita Habib Umar itu sampai ngambil anak yatim untuk disinggahkan di rumahnya karena ingin mengharap fadilahnya. Jadi masih kecil itu diambil, diurus seperti anaknya sendiri. Kalau kita belum bisa ya, paling tidak bayari sekolahnya sebulan sekali, bantu anak yatim karena ingin mendengarkan Nabi Muhammad, ingin menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama kita ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana membahagiakan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga bahagiakan kita di akhirat. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sebagaimana kumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita termasuk yang masuk surga. Dijadikan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk banyak bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita termasuk yang banyak mempersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, dijadikan istri kita istri yang saleh, dan suami kita suami yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan amal kita sehingga amal kita berhak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dikumpulkan di surga bersama-sama. Ya Rabbi wajma'na wa ababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kita bersama di sini, ya Allah, jangan sampai satu pun di antara kita yang masuk neraka, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai satu pun di antara kita, ya Allah, yang masuk neraka, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai satu pun di antara kita yang masuk neraka, ya Allah. Selamatkan kita semua, ya Allah. Kalau seandainya ada kita yang belum sampai amalnya untuk masuk surga, ya Allah, angkat amal kita, ya Allah. Jadikan kita termasuk yang beramal karena Engkau, ya Allah. Jadikan kita termasuk yang ikhlas, ya Allah, sehingga Engkau termasuk memasukkan kita ke surga, ya Allah. Ya Allah, jadikan kita termasuk yang selamat ketika melewati Shiratal Mustaqim, ya Allah. Ya Allah, jadikan kita termasuk yang selamat melewati Shiratal Mustaqim, ya Allah. Jadikan kita termasuk yang selamat melewati Shiratal Mustaqim, ya Allah. Dijadikan kita termasuk yang meminum haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة على دين يقول وصل جميع شامل أولا من الحمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة والظالمين من ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي على اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين